dari PT Alasi Dr. Sultindo akan menjelaskan produk manajemen kami yang kedua, yaitu SOP atau standar operasional prosedur. Seperti biasa, kami akan menyampaikan apa itu SOP, terus bagaimana gambarannya, dan kemudian yang lain-lainnya. SOP itu sendiri yaitu suatu alur atau cara kerja ya, yang biasanya sudah terstandarisasi, kemudian juga sudah tertulis dan juga biasanya akan menjadi suatu petunjuk. Jadi artinya apa? SOP ini itu merupakan suatu petunjuk yang tertulis yang dimana ini akan menjadi langkah-langkah kerja yang akan dilakukan oleh para karyawannya, dan ini akan menjadi cara yang menjadi suatu kerutinan. Jadi SOP ini sudah jelas, langkahnya jelas, dan alurnya juga jelas, sehingga setiap aktivitas yang berulang-ulang atau yang rutin maupun yang tidak rutin, ketika sudah ada SOP, maka karyawan tersebut ya harus menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Itu kuncinya. Sehingga SOP ini menjadi suatu penting buat usaha, karena SOP ini sudah suatu standar yang baku, yang sudah disepakati dan sudah terukur, sehingga standar yang ada ini tentunya akan meminimalisir terjadinya ya kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada. Salah satu ada kecurangan maupun ketidakefisiensinya. Jadi sudah tidak ada lagi ada beberapa bagian yang menghambat, itu tidak ada, karena di SOP jelas, dan sudah tidak ada lagi dari beberapa karyawan yang menanyakan bagaimana caranya. Seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Setiap karyawan sebenarnya setiap melakukan aktivitasnya tinggal belajar dan berpedoman pada SOP yang ada. Mereka tinggal mengikuti. Tentunya sangat jelas seperti yang saya sampaikan. Dengan adanya SOP ini, tentu itu akan berfungsi buat usaha yang dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama apa? Yaitu ada sistem dan proses kualitas secara terstruktur. Artinya apa? Dengan adanya SOP ini, maka setiap aktivitasnya, baik yang rutin maupun non rutin, itu sudah terstruktur, sudah jelas, dan tentunya berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena sudah terstandarisasi, sehingga tidak berjalan dengan seadanya, namun sudah sesuai dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu dengan adanya SOP, maka perusahaan ini tentunya akan memiliki atau menciptakan karyawan yang berkualitas. Kenapa? Karena karyawan yang di sini, dalam pelaku usaha di sini, karyawan mau nggak mau harus mengikuti aturan-aturan atau langkah-langkah kerja yang ada, sehingga bagi karyawan yang memiliki kebiasaan yang kurang baik atau memiliki pemikiran-pemikiran yang kurang baik, itu udah nggak bisa, sudah diminimalisir, yang mana mereka harus mengikuti SOP yang ada. Sehingga seharusnya dengan SOP ini mereka atau para karyawan ini harus mau nggak mau menyesuaikan dengan SOP yang ada sehingga lebih berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya SOP, maka budaya perusahaan ini akan tentunya membuat suatu motivasi kepada individu. Jadi dengan adanya SOP, terkadang ini akan membuat suatu budaya yang mana biasanya ada beberapa karyawan senior sama karyawan junior. Terkadang karyawan senior ini merasa sudah lama, sehingga mereka itu malah sudah paling paham dalam perusahaan itu. Mereka dalam menjalankan aktivitasnya itu banyak tidak menjalankan langkah-langkah sesuai yang seharusnya. Namun sebaliknya junior itu malah menjalankan sesuai dengan SOP yang ada. Nah, apa yang dilakukan oleh karyawan senior ini menunjukkan bahwa mereka ini merasa budayanya ini jadi kurang berjalan. Nah, ini yang tidak boleh. Maka dari itu dengan adanya SOP, budaya yang ada ini tentunya akan menjadi budaya yang baik,
baik junior maupun senior itu akan mau nggak mau harus mengikuti aturan yang ada, dan tentunya mereka harus saling berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan adanya SOP, maka ini akan menjadi evaluasi terhadap apa yang setiap karyawan kerjakan. Seperti hanya dalam SOP, nantinya ada SOP pelaporan. Ini akan menunjukkan suatu evaluasi terhadap masing-masing. Setiap mereka itu akan terukur bagaimana dengan adanya SOP. Dari sisi kedisiplinannya bagaimana, dari sisi skillnya bagaimana, dari sisi pertanggungjawabannya bagaimana, dan dari sisi lain-lainnya. Di sini tentu akan memudahkan dalam evaluasi dengan adanya SOP. Jadi sudah bukan lagi common sense atau dari sudut pandang subjektif, tapi lebih pada sisi objektif. Yang terakhir tentunya dengan adanya SOP, perusahaan ini akan menjadi lebih konsisten. Yang kedua adalah reduksi masalah dan komunikasi. Artinya apa? Dengan adanya SOP ini, karena sudah jelas ya setiap langkahnya, setiap aktivitasnya sudah petunjuknya jelas, makanya terjadi konsistensi. Ya setiap aktivitas yang sama, ya prosedurnya sama semua. Jadi tidak beda. Siapapun yang menjalankan itu, baik karyawan senior maupun junior, itu akan selalu sama. Yang selanjutnya itu reduksi masalah. Maksudnya apa? Dengan adanya SOP ini tentu akan meminimalisir permasalahan yang ada. Ya, kenapa? Karena ya dengan adanya SOP tersebut sudah tidak lagi terjadi subjektivitas masing-masing, namun sudah objektif, dan tentunya adalah komunikasi. Dengan adanya SOP ini mau nggak mau, karena antar pihak, antar bagian itu saling terkait, maka mau nggak mau antar bagian tersebut atau antar karyawan harus melakukan komunikasi. Nah, jadi itulah pentingnya dari SOP buat usaha. Jadi silakan bagi para pelaku usaha yang dalam usahanya sudah memiliki SOP maupun yang belum memiliki SOP, atau SOP yang dimiliki sekiranya belum sesuai yang diharapkan atau belum meminimalisir resiko, atau belum yakin, silahkan bisa hubungi kami ke PT Arasido Postindo, yang mana bisa menghubungi nomor di bawah ini, atau juga bisa menghubungi melalui bio atau video deskripsi ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.